Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jamaah ngocol. Ini kita mau siap-siap mau berangkat ke Kapenko. Jadi Kapenko itu ngundang kita buat kita ngocol di kafenya sambil ngopi, mantep. Kapenko itu daerah Cikarang Utara, ya dekat SPC. Ini udah siap-siap semuanya. Ayo kita terus berangkat. Udah sampai di Kapenko, di kafenya persis di pinggir jalan. Jadi persis di pinggir jalan jadi kafenya itu persis pinggir jalan. Kalau dari pertigaan SGC itu masuk ke arah ke yang Pasir Gombong, ya daerah Cikarang sinilah, ya. Tempatnya enak, parkirannya luas. Ya. Untuk ini ketemu sama siapa? Bang Budi, ya. Bang Budi, si owner dari Cafe Koinits. Tempatnya enak buat ngobrol, juga buat santai, buat yang mau kemik buat juga. Emang ini kita lagi sengaja kita supaya nggak ada orang duduk, ya, karena mau ada shoot. Jadi biar seleb, biar enak. Udah di booking. Tempatnya enak, parkirannya luas, pas pinggir jalan, pas banget, recommended banget. Ya. Cara duduk gimana ini? Kan gue di mana aja. Ya, boleh. Sekarang kita lihat bagaimana cara meracik kopi. Ini kita minta kopi yang dari Sumatera Utara, ya. Nah ini Batak, dari Solo, Batak. Kita lihat ini wanginya luar biasa. Ini kopinya beda. Jadi dia hitam, gak hitam banget, dan dia ini kecoklat-kecokratan gitu, dan lebih kecil, ya. Dia lebih kecil ini, dan bisa dicoba wanginya, guys. Jadi segini itu bisa satu ini, ya. Ini untuk Satu cup. Jadi itu satu cup, dan dia langsung punya ada mesinnya. jadi untuk menjaga freshnya kopi itu ya memang harus dari biji dulu. Jangan langsung bubuk. Kalau bubuk itu bisa hanya bertahan lama 1 minggu setelahnya. Kalau misalnya dari biji pas ke roasting dia bisa fresh sampai 1 bulan. Jadi bisa disimpan di kulkas gitu, ya. Kalau kita iya, kalau ini dia nggak boleh nggak boleh apa? Nggak boleh. Jadi kayak dari packing aja itu waktu kita buka itu nggak boleh ada udara di dalam. Oh gitu. Jadi harus tutup dan itu nggak boleh ada udara. Iya. Karena kalau misalnya ada udara dia bersaksi kopinya itu. Jadi rasanya juga nanti beda, ya. Rasanya bakal beda. Jadi naruh kopinya juga buat tips buat yang penggila kopi. Jadi kalau ada kopi itu jangan simpan di yang lemari dingin, ya. Lemari es jangan. Dan tetap dia harus deep, harus betul-betul nggak boleh kena udara, dan dia akan ekstraksi, jadi rasa akan berubah. Jadi ternyata seperti itu. Jadi kalau kita kopi seperti toples itu lapet, dan diusahakan untuk jangan sampai masuk udara. Kita kedatangan tamunya tamu petinggi. Halo, mau apa? Saya. Mantap. Dan ini orang gede, orangnya gede-gede. Tuh. Ini supirnya lebih gede lagi, lihat. Biar saya ada Belum lengkap. buat makan nanti. Kita mau duet sama Gus Ojak. Sampai
kedatangan Gus Rozak. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Nurul Falah yang ada di Cikarang Pusat, dan kita sekarang ini masih berada di kedai kopi, dan sambil kita ngopi kita juga sambil ngaji. Mudah-mudahan membawa keberkahan di dalam bulan puasa ini. Terus ngaji, terus pantengin ngobrol selama online. Gini Gus, ada banyak pertanyaan yang masuk langsung pada WA saya. Salah satunya memang yang sampai sekarang itu menjadi kontroversi, pertanyaan itu yang menjadi kontroversi, yang luar biasa ini. Saya bacain Gus ya, saya bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ini saya nggak sebutkan namanya. Ini saya sebut aja Putra. Alhamdulillah Pak Kiai, berkat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 bulan terakhir ini saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat teman dekat saya, dan dengan membaca 2 kalimat syahadat dengan mantap dan yakin saya masuk agama Islam. Jadi ada seseorang yang 2 bulan terakhir ini Gus mualaf ya, teman kita, sahabat kita, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang di Islam. Tetapi ada pertanyaan yang sampai saat ini masih terus ada di dalam hati saya. Pertanyaannya begini, Kiai. Sebelum mualaf, saya bergaul dengan teman-teman seperti biasa. Kami melakukan hal yang dilarang oleh agama. Salah satunya yaitu saya membuat tato hampir di seluruh badan. Sedangkan di dalam Islam, guru saya yang menuntun saya mengatakan bahwa di dalam agama Islam itu tidak boleh tato dan tidak sah untuk melaksanakan sembahyang dan ibadah yang lainnya jika masih ada tato di dalam tubuh saya. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang masalah yang saya hadapi? Terima kasih atas jawabannya, Kiai. Mudah-mudahan selalu sehat di dalam bulan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys sekalian, bahwasanya ada seseorang yang mualaf, alhamdulillah Gus, 2 bulan terakhir ini mualaf. Kemudian yang menjadi permasalahannya yaitu ternyata di dalam seluruh badannya ini ada batiknya. Batik, kelewatan kreatif itu jadi membatik mungkin ya. Membatik itu seluruh badannya. Cuma ketika dia masih Islam diberikan pandangan pemahaman bahwasanya itu tidak boleh ya. Ketika bertato itu maka sudah otomatis itu menghalangi air yang ada di dalam ketika dia bersuci. Jadi tidak ada yang mengatakan tidak sah, itu yang menjadi galaunya dia. Bagaimana dia harusnya, apakah harus dihilangkan? Dengan saya sendiri nggak tahu bagaimana cara menghilangkan tato itu sampai kalau misalkan seluruh badan itu, sedangkan dia juga harus melaksanakan kewajiban ya secara syariat selaku umat Islam. Dan kali ini kita tanya langsung kepada pakarnya ya, Gus Rozak. Dia adalah pengasuh pondok pesantren Nurul Falah yang ada di Cikarang. Jadi pendapat Gus melalui kitab-kitab yang ada, bagaimana tentang permasalahan seperti itu, Gus?
Ya. Oke. Mengenai tato ya. Iya. Kalau dalam istilah kitanya kita wasyam. 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 WhatsApp. Ya. Di orang yang lewat kreatif Iya. karena nggak ada tempat buat Iya. gambar akhirnya badannya Badan digambarin. sendiri. Ya kalau kita lihat itu kan di tongkrongan-tongkrongan ya, mohon maaf anak-anak pang itu pada sampai ini pada ditindih, kemudian sampai sininya gitu. Jangan barangnya juga di tato juga. Itu gitu. Cuman kan permasalahannya ketika memang dia ingin kembali ke jalan Allah, Iya. taubat. Iya. Udah kadung ini saya gimana? Iya. Udah batik begini ya. Udah batik begini. Batiknya batik Pekalongan atau Solo gitu. Itu kayak Ada Cirebon itu ya. ya, bisa jadi itu. Iya. Atau ada batik ucap kan? Itu batik lecek. Iya. Ini memang banyak sekali ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apalagi saya dulu latar belakang saya kayak sebelum masuk pondok pesantren itu saya ada di dalam lingkungan anak-anak geng motor. Geng motor. Iya. Iya. Jadi Pada sebelum tahun 2012. jadi pimpinan pondok pesantren, busanya ini geng motor gitu. Gangster. Ya, kalau boleh disebutin Iya. Enggak mau ini pertanyaan saya, motornya motor apa? Ketika gue itu motor apa? nggak muat. Motor beat. nggak mungkin. Dia motor apa gitu? Saya dulu waktu itu boncengin orang, diboncengin orang. Jadi emang saya bukan sebenarnya nggak suka motor. Iya. Tapi karena emang kenal dengan beberapa teman-teman geng motor, ya kalau boleh disebutin, saya dulu sempat di anak-anak FPC dan nggak sedikit teman-teman saya itu badannya dibatikin. Oh gitu. Kalau saya sering bercandain sama dia, lu kalau kebanyakan tidur di musola dicoret-coret jin gitu. Dicoret-coret jin. Jalan-jalan dia. Iya. Jin musola. Izin iseng. Izin iseng. Dia bukannya sholat masuk masjid, masuk musola, malah tidur. Akhirnya dicoret-coret sama jin. Begitu. Bercanda itu sama dia. Iya. Ya memang mereka pun banyak bertanya, tuh saya kan udah pengen jadi orang benar. Iya. Saya udah pengen ibadah yang benar. Iya. Tapi kebanyakan orang-orang ngomong kepada saya, Iya. lu badan ditatoin, percuma lu sholat gitu. Iya. Percuma lo sholat itu badan pakai tato Badan begitu. pakai tato soalnya Iya. bersucinya, Iya. toharohnya itu nggak benar, nggak nyampe itu air ke Ke badan. kamu. Iya. Berarti dia seumur hidup itu menanggung kotoran. Kotoran. Jadi nggak suci itu, nggak suci. Tidak suci. Cuman kan dalam konteks seperti ini ada ulama di dalam kitab Talkhis Fatawi itu mengatakan memang tato atau wasam itu haram, wa fa'iluhu atimun. Orang yang ditato itu menjalankan keharaman, pekerjaannya itu haram. Iya. Haram. Haram dan mendapatkan dosa. Dosa. Iya. Tapi bagaimana kalau udah kadung, udah terlanjur saya ditato? Iya. Begitu kan? Yajibu alaihi taubat, wajib baginya untuk bertobat. Iya. Tobat. Menyesali atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Kenapa dulu saya coret-coret di badan, bukan coret-coret di buku atau coret-coret di kain, batik bisa dijual. Kalau badan siapa yang beli? Iya, berarti memang tato itu haram dan hukumnya berdosa. Kemudian ketika sudah melakukan itu dia tobat. Nah bicara tobat itu kan bukan berarti tobat sambal ya. Iya. Tobat sambal pedas pedas terus kemudian nyocol lagi. Nah artinya tobat itu memang harus tidak hanya dengan lisan ya, tetapi memang bilhal juga. Nah bagaimana itu? Konteks tobat itu kan nggak cuma sekedar kita Saya tobat gitu ya. Iya. menyesali. Iya. Pertama kita menyesali Iya. dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Iya. Nah sekarang begini, kita tobat. Iya. Ya Allah, saya tobat. Di badan saya penuh tato, saya udah Iya. menjalankan keharaman. Iya. Ya ampun, nih sama Allah, besok nambahin lagi kan? Nambahin lagi. Cuma, Sama tobat sambal. udah aja tobat sambal itu namanya. Nyocol lagi. Nyocol lagi. Dia wajib untuk bertobat. Sebetulnya menghilangkannya pun wajib. Wajib.
tetapi dalam konteks Hilanginnya wajib, jadi hilanginnya pakai digosok badannya itu dia bapang, terus kemudian digosok begini. nah itu yang menjadi hal itu nggak menjadi wajib untuk dihilangkan Iya. ketika memang menghilangkannya itu memadoroti dan menyakiti diri. Jadi menganiaya diri sendiri. itu apa double dosanya kayak Iya iya iya. yang Udah mah berdosa. udah mah kita berdosa terus menggolimi diri sendiri pun ikut berdosa. Iya, iya. Jadi dilematis. Dia mati. Iya. Oh, iya. Iya. Bahasanya di sini wa izalatu malam yudi ila dararin wa illa fala. Nggak jadi masalah. Iya. Kalau emang mendoroti terhadap diri kita, membadoroti terhadap badan kita sampai digosok banyak Iya, kan? iya, iya. Nggak sedikit orang Itu yang beneran kena digosok? Iya. Gosoknya pakai sebagian. gosokan yang Setrikaan, setrikaan, pakai areng terus areng pakai itu. anu apa ada Zaman terus kan dulu itu ya. apa ayam jago. Ayam jago. Tapi Iya. kan sekarang, kalau sekarang berbicara sekarang ini lebih canggih lagi teknologi kayak gitu. Oh iya iya iya. Itu kan berbicara dulu ini konteksnya. Iya. Kita tahu itu kayaknya konteks dulu. Ketika memang belum ada alat yang bisa menghilangkan tato itu secara total dan Iya. tanpa menyakiti. Ya, saya kemarin sempat dengar ada alat-alat yang memang bisa menghilangkan tato tanpa menyakiti kayak Dari di laser. medis. Itu pun kalau punya duit. Oh mahal juga. Mahal kayak. Kalau nggak punya duit gimana? Kalau nggak punya duit ya bagaimana memadoroti juga kan, Iya. memaksakan diri pengen Iya. tobat. Saya pengen ngilangin tato sampai saya pengen ngilangin tato mau tobat, nggak punya duit, akhirnya saya nyolong nggak bisa Ya juga. enggak gini, yang menjadi bahan pertanyaan besar itu ketika udahlah ini kan menyakiti diri sendiri terus ya sudah dia tatonya dibiarkan saja. Nah pertanyaannya itu ketika tatonya dibiarkan saja, ketika dia bersuci bagaimana itu Sah, sah? sah. Di sini ada keterangan bahwa sihul mahmud wudu wal muslim. Sah wuduknya Ya dan mandinya orang yang mempunyai tato. sah wudhu dan mandi duduknya itu orang yang Mempunyai mempunyai tato. Alasannya ilatnya karena likauni dakhilul jildi karena dia ada di bawah kulit. Kulit. Sedangkan ya yang masuk ke dalam kategori sayalanul ma mengalirkan air itu kepada kulit. iya Ilal jildi wal basyarah, iya kepada kulit dan rambut-rambut yang ada di sekitar kulit. iya Nah, karena tato itu adanya di bawah kulit, maka tidak tertaklif, iya tidak masuk ke dalam kategori orang yang atau kategori sesuatu yang menghalangi terhadap mengalirnya air kepada tubuh dan rambut kita. Jadi sah ya ini. iya. Jadi tato itu ada karena ada di bawah kulit, bukan kulit atas tetap ini ya. Atas. Iya. Jadi apa sih sah ya ketika wudhu dan mandi hadas besarnya dan bersuci yang lainnya itu orang yang bertato dalam konteks bahwa sulit untuk menghilangkan tato itu sendiri. Ya, selagi itu sulit, tetapi ada selagi itu pula dia wajib untuk menghilangkan. Berikhtiar untuk berikhtiar menghilangkan untuk menghilangkan dengan syarat tidak memadoroti dirinya. dan tidak begitu ya, Iya. tidak menyakiti dirinya gitu. Kalau sekarang itu masih mungkin ada dari medis untuk bisa ngilangin, cuma mungkin perlu biaya besar juga dan intinya mungkin diniat ya. Dilihat. Iya, di niat kita sejauh mana niat kita masuk untuk melakukan perubahan di dalam diri kita ya. Iya, harus total ya. Iya. Baik. Iya, berarti bertahap ya. Jadi hari ini digosok sedikit, hari besok juga. Nah, itu malah menyakiti kayak peradu. Iya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam nazam yang sering kita dengar itu ala dan ala. Di salah satu nazamnya itu beliau mengatakan fasadun kabirun alimun mutanasibun. Mutahatikun mah. Alimun mutahatikun. Sungguh kerusakan yang sangat besar bagi orang alim berilmu atau seorang kiai lah Iya. Berilmu, berilmu tapi mempunyai karakter yang bermaksiat. Iya. Dia menutupi suka berbuat ya, dosa. setelah berbuat dosa. Iya. Itu adalah sebuah kerusakan yang sangat parah. Fasadun kabirun bahasa juga. Iya. Kerusakan yang sangat besar bagi orang alim yang mutahatikun, yang ahli maksiat. Akan tetapi
untuk membedakan antara alim dengan yang bodoh itu Orang yang juga. tahu ya, berarti orang yang tahu bahwa ini adalah tidak boleh kemudian dilanggar, itu rusak yang sangat Iya. besar. Iya. Dan wa akbaru minhu, ada yang lebih besar daripada itu. Ada yang lebih besar. Iya. Jadi orang alim, orang tahu kemudian dia berbuat sesuatu perbuatan dilarang, dia langgar, itu kerusakan yang besar. Ada yang lebih besar lagi apa? Iya, orang bodoh yang beribadah. Orang bodoh yang beribadah. Iya, iya, iya. Jahilun mutanasikun, orang bodoh tapi ngelakoni kebaikan. Beribadah itu. Beribadah dalam kategori maaf, ibadahnya dengan tanpa Ada ilmu. Iya, itu iya. tadi akhirnya ketika mengatakan, oh saya bertato, akhirnya saya Iya. gimana ini sholat saya begitu, dia bingung. Iya. Sampai Jadi menyakiti dirinya, menyakiti diri. Jadi ada orang yang apa sih bahaya besar itu bagi orang yang tahu kemudian dia melanggar. Ada yang lebih besar lagi orang yang kagak tahu dia melaksanakan gitu. Laksanakan. Jadi nggak tahu dengan apa sih sesuai dengan juknis petunjuk teknisnya ya. Iya, Ya seperti betul. sholat zuhur gitu kan. Kayak tadi nih, kayak Iya, tadi. Iya. Orang yang mempunyai tato sah-sah saja sholatnya, Iya. wudhu dan mandinya Iya. ketika memang menghilangkannya itu akan Sulit. memadorotnya. Iya. Kan lu akbar, ini Iya. besar ketika emang dia memaksakan diri untuk menghilangkan tato sampai menyakiti diri, disetrika pakai setrikaan Arab yang cap jago itu. Jadi intinya memang harus ada Ilmuwan, guru penuntun. ada ya. guru penuntun. Jangan sampai dia melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur dia itu baca Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Kencang gitu. dibanterin, Iya. dijaharin, iya. Kan bahaya itu. Iya, 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 iya. Itu kerusakan tuh. Iya. Banyak ya. Itulah pentingnya kita ngaji Iya. walaupun ya melalui online. Iya, iya. Insya Allah. Jadi harus ada gurunya ya. Gurunya Harus gurunya guys. Memang harus ada gurunya apalagi di dalam beribadah. Ya kalau di daerah Bekasi itu banyak guru-guru termasuk salah satunya adalah Gus Roja yang punya pondok pesantren di Cikarang Pusat ya. Cikarang Pusat itu Tegal Danas. Ada pondok pesantren besar di sini di Tegal Danas yang mendidik tentang keilmuan tidak hanya santri dalam tetapi dari luar pun bisa bertanya langsung pada beliau ya. Luar biasa Gus pertemuan malam ini, dan terima kasih kepada kedai Engkoh yang sudah memfasilitasi semua. Semoga tambah berkah, tambah banyak juga customer pengunjungnya. Amin. Luar biasa kopinya, terima kasih ya, enak ya. Kopi yang kalau menurut saya ini kopi kelas tetapi harganya alas ya, luar biasa. Dengan harga Rp20.000 Anda bisa menikmati kopi yang di restoran, kopi yang di bak itu. Ya, terima kasih. Jadi jamaah online, demikian perbincangan kita tentang malam ini. Semoga bulan puasa ini terus tambah berkah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, Amin. dan ditambah rezeki kita walaupun dalam keadaan PSBB. PSBB tidak berpengaruh, social distancing tidak berpengaruh, tetapi yang berpengaruh kepada adalah jauh mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.